para dropshipper yang akan menjual produknya di MP Shop. Nah, perkenalkan saya Galih Pratomo Vijaya Kumaro. Saya merupakan dari MP Shop. Oke, saya di sini untuk menjelaskan cara bagaimana cara mendaftar MP Shop, cara memasukkan produk, melihat, mengedit profil dari toko Bapak Ibu sekalian, lalu mengedit gambar atau mengedit produk-produk yang akan dimasukkan seperti itu. Oke. Pertama, nah untuk kita kan kita pengen tahu nih MP Shop itu linknya apa aja sih? Nah, kita ini ada dua link, yaitu ada https mk.shop atau melalui www.mkshop.com. Ini dua-duanya bisa diakses baik melalui handphone maupun melalui laptop atau PC. Jadi cukup caranya seperti kita ingin browsing biasa ya. Kita masuk ke browser, lalu klik, kita ketik di linknya, di bagian link ini, untuk ininya, untuk linknya seperti biasa. Mungkin Bapak Ibu sudah paham untuk cara browsing ya. Nah, lalu bagaimana cara untuk login? Login sebagai reseller itu kita tinggal menambahkan garis miring reseller. Seperti ini contohnya nih. Seperti yang saya sudah tampilkan di slide. Ketika klik ini, nanti akan muncul dia pelapak seperti ini. Dia akan homepage seperti ini muncul. Bapak Ibu tinggal memasukkan username atau password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Namun, bila Bapak atau Ibu belum mendaftar sebelumnya, cukup ini Bapak Ibu bisa melalui sini Bu, daftar di sini. Tinggal diklik, nanti ikuti saja cara itunya. Nanti ada ini ya kok Bu, seperti daftar biasa aja, seperti kita daftar akun di toko online lain seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, setelah itu sign in. Nah, inilah dashboard dari MP Shop untuk pelapak atau penjual. Di sini itu ada apa aja? Di sini itu ada total belanja. Bagi nanti jika Bapak Ibu ingin belanja melalui MP Shop mungkin sebagai dropshipper, nanti di sini ada totalnya. Lalu total penjualan ini untuk melihat seberapa banyak Bapak Ibu menjual produknya di MP Shop ini. Lalu modal penjualan ini hampir mirip total belanja. Lalu ada produk ini, produk pribadi ini untuk produk-produk misalkan Bapak Ibu punya produk sendiri yang dijualkan tanpa membeli ke lapak lain atau ke toko lain di MP Shop. Lalu di sini juga ada informasi-informasi seperti ini transaksi penjualan akan dipotong sebesar 5%. Lalu untuk minimal penarikan dana dari wallet atau dompet yang di MP Shop itu minimal 50.000. Jika kalau walletnya di bawah 50.000 belum bisa diambil seperti itu. Nah, ini di sini ada 10 transaksi penjualan terbaru. Jadi transaksi Bapak Ibu yang produk yang sudah dibeli itu 10 dari transaksi itu akan muncul di sini. Ini karena masih dummy, masih contoh, jadi kan masih belum ada ya. Nah, selain itu, nah ini saya dulu. Oke. Nah, selain itu di sini juga ada QR code. Ini fungsi apa sih? Nah, jika misalkan Bapak Ibu agak kerepotan ingin masuk harus login lagi lewat browser lewat itu, Bapak Ibu bisa melalui QR code ini. QR code-nya tinggal di-download, nanti otomatis dia filenya adalah bentuk gambar atau PNG dia bentuk filenya. Tinggal disimpan, nanti jika ingin daftar, maksudnya ingin login lagi, tinggal ambil handphonenya. Kalau pengen pakai handphone, tinggal di scan pakai scanner. Kan scanner di Play Store itu banyak ya, atau di App Store. Bapak Ibu bisa download dulu QR scanner. Lalu
Di sini lalu lanjut ada sini ada edit profile untuk mengedit lapak dari Bapak Ibu sekalian. Untuk di sini itu jika ingin melihat lapak Bapak Ibu tinggal klik yang hijau ini. Nah, coba ya kita klik di edit profile dulu. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ini Bapak tinggal isi sesuai dengan data profil Bapak Ibu masing-masing, seperti mau ganti password, mau ganti username, mau ganti nama lapak, mau ganti nama kota, atau yang pergantian inilah yang perlu dilakukan seperti itu. Nah, jika ingin ganti foto, tinggal choose file, nanti tinggal pilih fotonya. Setelah itu, klik update. Nanti otomatis akan muncul hasilnya akan muncul di lapak Bapak Ibu yang ada di mkshop, mk.shop, seperti itu. Nah, lalu jika ingin lapak Anda, nanti kan dari tadi kan sudah edit profile. Nanti profile itu munculnya di mana? Di sini munculnya. Nah, seperti ini. Nanti kan muncul produk Bapak Ibu di sini semua, ada alamatnya, ada nama Bapak, ada fotonya juga, seperti itu. Nah, oke. Sekarang menu itu ada apa aja sih di mkshop khusus untuk reseller ini? Yang pertama itu ada referensi. Nah, referensi ini ada sub menunya, dia ada 3, yaitu ada nomor rekening. Tujuannya apa sih nomor rekening ini? Nah, ini rekening ini nomor rekening Bapak Ibu. Jadi kan kalau pengen ngambil dana, biasanya kan melalui sini Bapak Ibu. Jadi dana yang dari penjualan itu diambil melalui sini untuk mengisi nomor rekening uangnya nih. Jadi gini, ini kan nama bank Bapak Ibu, tinggal diketik nama rekening atas nama siapa, atas nama Bapak Ibu tentu saja. Nah, saya itu tinggal ditambahkan, nanti akan muncul seperti di bagian sini Bapak Ibu semua. Jadi nomor bank Bapak Ibu tuh di sini akan muncul. Misalnya Bapak punya 2 bank, akan muncul di sini kan Bank BCA, Bank Mandiri, atau BSI, seperti itu. Lalu ada info atau keterangan toko. Ini untuk mengedit keterangan toko atau lapak Bapak Ibu sekalian. Jika sudah nanti diupdate, munculnya di mk.shop. Lalu ini untuk mengisi data-data produk yang akan dijual oleh Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Caranya gimana? Caranya itu tinggal klik tambahkan data. Nanti di sini ada pilihan, ada subkategori, ada kategori, subkategori, nama kategori, merek produk. Ini bisa disesuaikan ke Bapak Ibu sesuai dengan produk yang akan dijual. Lalu untuk kurirnya ingin menggunakan kurir apakah Tiki, apakah JNE, apakah Pos, atau yang lain yang sudah disediakan oleh mkshop. Keterangannya tinggal Bapak Ibu tulis, keterangan dari produknya, fotonya tinggal diklik close file, nanti klik pilih gambar yang akan diupload, lalu klik tambahkan, dia akan muncul di laman Bapak Ibu yang ini, di sini Pak. Nanti munculnya di sini. Nah, ya munculnya di sini Bapak Ibu. Muncul dari produknya itu akan di sini nanti produknya seperti itu. Lalu untuk transaksi sekarang, transaksi ini ada pembelian, ada penjualan, ada status pembayaran. Nah, ini pembelian tujuannya untuk jika Bapak Ibu ingin membeli produk untuk dijual, seperti strip zipper, seperti itu Bu, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan di sini Bapak tinggal tambahkan nomor rekening atau jumlah yang dibeli, seperti itu. Lalu untuk penjualan, ini untuk produk-produk Bapak, kalau misalkan Bapak sebagai pelapak atau seller. Di sini akan ada transaksi penjualan atau orderan konsumen yang sudah membayar. Jadi konsumen kan prinsipnya kan dia buka mkshop,
mereka belanja, mereka klik keranjang, beli, setelah bayar, order akan masuk ke sini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat data transaksi penjualan atau orderan konsumen. Nah, di sini itu untuk status pembayaran. Karena tadi kan hanya order. Nah, ini kita lihat apakah ordernya itu sudah dibayar atau belum tuh melalui sini, Bapak Ibu sekalian. Data konfirmasi pembayaran konsumen. Jika nanti sudah dibayar, maka statusnya akan sudah dibayarkan. Jika belum, nanti akan ada keterangannya. Lalu sekarang ini kita lanjut ke laporan. Nah, untuk laporan itu ada dua, ada data keuangan sama wallet. Untuk data keuangan ini, itu data keuangan Bapak Ibu sekalian, produknya, maksudnya untuk lapak data keuangan lapak Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi berapa banyak Bapak sudah menjual produk, nominalnya, modalnya berapa banyak, keuntungannya berapa banyak, sudah ada pembukuannya di sini, sudah disediakan oleh MPshop. Nah, ini tadi yang saya bilang wallet. Ini wallet ini, jadi kan Bapak Ibu kan ada yang konsumen membeli barang, lalu uangnya itu akan ditransfer dulu ke wallet ini, akan ditampung di sini di wallet Bapak Ibu. Jadi minimal nanti setelah mencapai 50.000 itu baru bisa ditarik uangnya. Ditariknya itu kemana? Itu langsung ke rekening Bapak Ibu sekalian yang tadi ada di referensi tadi kan ada ini ya, nambah nomor rekening. Nah, di situ bisa diambil seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu jika misalkan ada komplain atau ada komplain dari pelanggan atau Ibu mau ngechat ke admin at MKshop itu bisa melalui pesan sini, menu pesan. Tinggal klik di mana nih? Nah, diklik di ini aja ada inbox nih, klik inbox nanti itu akan pesan masuk. Jadi pesan dari misalkan admin ingin memberi pesan kepada Bapak Ibu itu di inbox, lalu ke outbox itu Bapak Ibu yang mengirim pesan ke orang lain, entah itu misalkan membalas pesan di komentar MKshop atau pesan dari admin. Nah, yang terakhir itu ada edit profile. Edit profile yang tadi sama aja kok Bu dengan yang ini, nggak ada bedanya. Ini sama aja, kalau diklik munculnya ini. Yang tadi balik lagi untuk edit tadi seperti itu. Nah, jika ingin melihat langsung ke MKshop dari situs reseller, itu Bapak Ibu bisa klik di sebelah sini, kanan atas, ini bisa diklik. Nah, itu langsung muncul MKshop-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu di sini tuh juga ada sebentar. Ini baru ditambahkan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat, bisa melihat ya? Lihat nggak? Sebentar, saya ganti ini ya. Ini share. Mana sih? Nah, oke. Oke, nah. Ini ada dua icon baru. Ini ada dua icon baru. Ini tuh untuk aplikasi Bapak Ibu semua. Yang P ini untuk publik atau umum. Jadi misalkan untuk aplikasi di handphone atau di handphone ya Pak? Handphone ya. Untuk handphone itu di P ini Bu, nanti misalkan kayak Tokopedia aplikasi itu kan ada aplikasi ya di handphone. Itu bisa di-download lewat sini. Jadi nggak perlu harus buka lagi lewat website. Itu untuk umum jika ingin menjadi sebagai pembeli atau orang umum ingin membuka aplikasi dari MKshop melalui P ini. Lalu jika yang R ini untuk reseller atau pelapak. Ya, aplikasi khusus pelapak. Jadi gimana, tinggal klik aja. Klik, nanti kan di-download ya. Nah, download. Ini tinggal install seperti biasa.
karena aplikasi handphone ya, jadi kan ini bukan di PC ya, jadi nggak bisa dibuka. Tapi kalau di handphone itu bisa diinstal kok. Dia installnya sama kayak install aplikasi biasa. Otomatis biasanya terinstall. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kecepatan nggak saya ngejelasinnya? Halo? Enggak, sedang enggak kecepatan. Sedang ya, cukup ya. Oke. Nah, jadi untuk ininya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, untuk penjelasan dari MK Shop reseller ya, sebagai reseller. Ya. Bisa mungkin dikembalikan lagi ya ke Bapak. Sudah cukup Mas Galih untuk penjelasannya? Oke, ya ke Kang Gus ya. Sudah, betul. Sudah Pak. Baik. Terima kasih ya Mas Galih atas penjelasannya terkait dengan program MK Shop sebagai sarana bagi anggota komunitas Manut Quran untuk bisa dimanfaatkan sebagai marketplace ya, untuk mempromosikan atau menjual dan bahkan mungkin sebaliknya membeli bagi yang membutuhkan produk yang dihadirkan. Ini tadi ada yang tanya ya, kita waktu selanjutnya adalah sharing, diskusi dan nanya ya Mas sekali ya. Mohon nanti disiapkan jawabannya ketika ada jawabannya. Baik, ini ada beberapa yang pertama bertanya nih ya. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan langsung juga bisa. Jadi ini program yang memang kita hadirkan untuk memfasilitasi bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin dimudahkan ya dalam mengenalkan bisnisnya, mengenalkan produknya sehingga kemudian bisa dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya nanti komunitas Manut Quran, tapi juga nanti akan kita desain untuk bisa juga dikenal oleh masyarakat yang seluas-luasnya. Dan tentunya bagi yang sudah terhimpun di komunitas Manut Quran, ya tentunya ini kita manfaatkan sebagai lapak-lapak kita, toko-toko kita untuk kemudian kita bisa berbisnis di dalamnya. Baik, kita akan sharing ya. Ini ada beberapa pertanyaan nanti insya Allah akan dijawab juga oleh tim MK Shop. Jadi Bapak Ibu, ini ada yang tanya ya dari Ibu Atikos Serang Banten. Assalamualaikum Ustadz, saya daftar MK Shop, caranya bagaimana? Kalau tadi kita sudah mendapatkan pemaparan untuk bagaimana cara mendaftar ya. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa langsung buka di website mk.shop ya. mk.shop itu dibuka, nanti ada akun-akun atau cara-cara untuk kita nanti bisa mendaftar ya di pojok kiri atas itu kan nanti kita bisa mendapatkan informasi untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk mendaftar ya ini. Jadi seperti itu ya. Tahapannya tadi sudah dijelaskan ya. Ini ya masuk, betul. Jadi itu caranya. Ya. Silakan nanti bisa dicek langsung ya. Ini oke. Saya kira sudah bisa pahami ya. Ini saya persingkat saja. Ini ada pertanyaan beberapa yang agak agak banyak ini ya. Dari Ibu Nur Hayati. Ya. Mohon izin Pak, ini sepertinya untuk orang yang gaptek agak terkendala. Mungkin untuk orang yang biasa beriklan di marketplace tidak masalah, tetapi untuk pemula pasti akan terkendala. Saran saya, karena ini sudah dikoordinir oleh
Menurut Quran bisa kaya, bagaimana kalau ada admin yang membantu menginputkan dagangan teman-teman? Oke, atas pertanyaan Bu Nur Hayat ini, mungkin dari tim MKISOP bisa menjawab, silakan. Mungkin dari Pak, selain Mas Mas Galih, atau mungkin dari Pak Iskandar dengan masukan ya ini dari Bu Nur Hayati ini. Mungkin bisa ditanggapi atau bagaimana, silahkan. Gimana kira-kira Mas Galih? Kalau ada admin yang menginput data-data ini. Ada yang bisa disampaikan dari tim MKISOP? Ya, jadi ya baik, kalau belum, pada prinsipnya memang ini kita gunakan untuk memfasilitasi ya, memfasilitasi dalam berbisnis anggota Manhaj Quran ya. Karena memang pada dasarnya bukan sekedar menginput dagangan ya, tapi bagaimana kemudian bisa diharapkan memang pemilik akun atau produk itu juga nanti bisa meng-create ya produknya dengan pola gaya yang dipahami. Ya mungkin nanti dengan apa yang disampaikan Bu Nur Hayati ini nanti kita akan coba apa istilahnya itu, membuatkan panduan yang harapannya nanti bisa digunakan untuk belajar yang lebih mudah bagi para anggota untuk agar nanti bisa memanfaatkan MKISOP ini. Ya mungkin nanti kita seringkali adakan pelatihan khusus ya mungkin ya, cara kita untuk bisa upload produk dan mengikuti kegiatan MKISOP. Ya. Gimana Mas Galih? Mungkin ada yang mau disampaikan ya terkait dengan ini ya. Oke, ya. Oke Pak, mungkin untuk ini ya, kalau kita kan sudah ada kantor ya, Ya. Bapak Ibu bisa WA atau kontak ke CS-nya MK Shop, pasti akan ada dibantu kok Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nomor CS ada di web itu atau gimana Mas? Ada ya layanannya? Di grup ada Pak, di ya? grup ada, Bapak betul. Jika sudah ada Oke. daftar nanti akan di-joinkan ke grup seperti itu. Oke, siap. Oke. Jadi nanti ada yang mengarahkan ya Bapak Ibu bagi yang ingin kemudian bergabung dengan MKISOP ini. Begitu ya Mas ya, berarti ya. Ya, betul, Oke, baik. betul. Ya, dari Bu Isti Rohyati ya. Rasanya saya gaptek jadi pengen ada pembelajaran offline. Apakah memungkinkan ya? Nah, ini ada yang mengusulkan kalau ada pembelajaran secara offline ya. Mungkin ini lokasi di mana mungkin nanti kalau berdekatan dengan MKISOP, insya Allah bisa. Jadi kalau MKISOP sendiri, posisi secara pusat pengelolaan tim MKISOP ada di Bekasi, Bu. Ya. Jadi ketika tidak jauh dari lokasi, insya Allah nanti bisa belajar langsung dengan tim MKISOP seperti itu. Nah ini ya, ini saya bantu untuk memudahkan ya. Gitu ya. Jadi lah kalau misalnya nanti tidak memungkinkan nanti pakai pola yang tadi ya yang disampaikan Mas Gali tadi, kita ada tim CS yang nanti akan membantu mengupload ataupun mendaftarkan sebagai bagian dari pengguna layanan MKISOP ini. Ada yang tanya lagi dari Pak Hardi Bono ya. Mohon izin bertanya, apakah semua operasional dalam aplikasi bisa dilakukan secara touchscreen? Untuk kurir apakah bisa ditambah, misal Paxel? Oke, gimana ini Mas Galih? Mungkin yang lebih paham ini ya dari Pak Adi Bono ini. Mohon bisa ditanggapi. Ya, apakah semua operasional dalam aplikasi bisa dilaksanakan secara touchscreen? Ya. Untuk kurir, apakah bisa ditambahkan, ya, misalnya Paxel? Ya. Gimana Mas Galih? Mungkin bisa disampaikan untuk jawabannya. Ya, dari Pak Hardi Bono ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, mohon maaf Pak Gusi dan teman-teman. silakan. Saya tadi terlambat hadir karena ada kegiatan. Pertanyaan tentang masalah apa nih? Semua personal dalam aplikasi bisa dilaksanakan secara touchscreen. Untuk kurir, apakah bisa ditambah misal paksel ya? Oke. Aplikasi ini berbasis website, berbasis IT. Touchscreen itu adalah bentuk layar sentuh ya. Contohnya di handphone itu kan bisa layar sentuh. Nah, jadi kalau di handphone sudah bisa, artinya layar monitor apapun selama touchscreen masih bisa. Itu yang pertama. Terkait masalah pixel apa ya Pak ya? Mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Ardibono ya. Excel itu paksel yang dimaksud apa? Paksel atau pixel saya juga kurang tahu Pak Iskandar ya. Ya, Jadi mungkin yang apa Paksel, maaf Pak, Paksel itu nama salah satu ekspedisi Pak. Oh, ya. Nama ekspedisi. Ya, berarti okay. Jadi ya. Ekspedisi kami bekerja sama dengan Raja Ongkir. Kalau tidak salah, Paksel ada yang dicek dulu. Mungkin Bapak bisa ngecek ketika sok cekin ya. Bapak bisa mengecek kalau tidak Paksel ada, kalau nggak salah, karena seluruh kurir itu ada di dalam database di Raja Ongkir ya. Jadi ada, insya Allah. Tinggal dicek aja Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak menambah produk, Bapak pilih tuh kurirnya jenis apa, JNE, paksel, atau apapun, nanti tinggal pilih apa. Saat ini reseller harus menentukan pilihan kurir. Ada satu kejadian pelanggan itu memesan dengan kurir yang berbeda yang tidak ada di daerah seller, sehingga menyebabkan terhambatnya pengiriman produk ataupun pembatalan produk. Nah, sehingga dengan adanya seller ini menentukan sendiri kurir apa yang ada, maka dijamin pembeli atau buyer ini tidak akan salah memilih pilihan daripada kurir yang sudah disediakan oleh seller. Nah, sehingga dengan demikian akan terjadi kemudahan dalam proses pengiriman maupun proses jual belinya, demikian. Ya, demikian ya Pak Ardibono ya. Nanti insya Allah bisa dicek di Raja Ongkir. Ya, kalau disampaikan Pak. Mohon maaf silakan. Mohon izin diskusi sebentar. Kalau kita misalkan di Tokopedia, itu kan ekspedisinya yang menentukan kan seller. Dalam mendaftarkan kita produk itu kan ongkirnya ekspedisinya ini gitu. Nah, apakah di dalam MG Shop ini seperti itu atau yang menentukan itu pembelinya, Pak? Di mana semua ekspedisi di situ sudah tersedia gitu. Ya. Langsung jawab Pak, bagus ya. Silakan, langsung TikTok aja. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kurir ini yang menentukan adalah seller, Pak. Jadi ketika Bapak sebagai seller memilih kurirnya itu hanya JNE, maka ketika ada pembeli yang membeli produk Bapak, maka kurir itu yang akan diketahui oleh pembeli. Jadi pembeli tidak akan bisa milih kurir yang mana. Begitu ya. Jadi kurir-kurir yang ditentukan oleh seller lah yang akan tampil di dalam produk yang Bapak jual. Demikian, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas, Pak ya? Oke. Ya. Baik. Jadi singkatnya nanti penjual itu bisa menentukan dia akan menggunakan layanan ekspedisi atau kurir yang mana, begitu ya Pak Iskandar ya. Jadi nanti kita tergantung dari Pak. penjual tadi yang menentukan. Baik. Betul. Lanjut ya, kita ke penanya berikutnya. Dari Pak Kiliwansa Wansa. Izin tanya, apakah produk makanan frozen bisa juga dan alamatnya di mana? Gitu. Oke.
Langsung Pak Agus jawab. Pak, ya silakan Pak. Oke. Pada prinsipnya kami akan mengacu dengan nasihat Bapak Ustadz kita atau guru kita bahwa silakan berbisnis asalkan barang-barang yang kita jual belikan adalah barang yang halal, tidak haram, bukan alkohol, bukan rokok, atau barang-barang yang subhat kali ya. Kemarin ada teman kita yang menjual daging bekicot mentah. Kami segera koordinasi dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz menyarankan bahwa itu jangan dijual belikan, sehingga admin kami CS melakukan mungkin menonaktifkan daripada produk tersebut ya. Jadi artinya ketika barang-barang yang Bapak jual adalah halal menurut ajaran agama kita, Al-Quran, ya lakukan saja. Begitu Pak Ustadz ya. Nah, lanjut Pak. Ya, baik. Lanjut ke penanya berikutnya. Nah, dari Pak Nanang Wahyudi. Afwan, daftarnya bayar apa enggak ya? Produk yang dijual apa saja? Silakan Pak. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. MQ Shop ini dibangun atas dasar kesadaran secara pribadi kami ingin ingin sedekah dalam ilmu, pengetahuan yang bisa kami miliki, yang kami punya. Kemudian Pak Ustadz juga sama bahwa ini motivasinya adalah dalam rangka berbisnis. Bisnis ini jadi sebagai dakwah, jadi artinya Bapak Ibu jangan khawatir ada pembiayaan. Semua itu sudah kami persiapkan bahwa semua teman-teman yang di MQ ini boleh menjadi seller di MQ Shop dan itu free semuanya. Tidak ada bebanan biaya apapun. Kecuali kami hanya meminta 5% untuk infak dari transaksi yang terjadi dari produk Bapak. Hanya itu aja yang kami minta. Ya. Itu Pak. Siap. Oke. Baik, demikian ya Bapak Nanang ya Wahyudi pertanyaannya. Baik. Lanjut, ini dari Bu Yetri. Mas, tolong ketik linknya MQ Shop ya. Tadi sudah diketik di atas sepertinya ya. Kalau belum baca, ini sudah nih ya. Linknya adalah emqi.shop. Nah, jadi MQ-nya bukan M dan Q ya, tapi emqi.shop. Nah, itu nanti linknya yang bisa dibuka. Lanjut, ini dari Bu Triwuryanti, izin bertanya Pak Ustadz, mungkin kita kopdar dulu Pak Ustadz terkait MQ Shop ini biar jelas dan paham. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, insya Allah nanti. Ya, alhamdulillah. Pak Agus, saya sudah diskusi dengan Pak Ustadz. Insya Allah di bulan Februari ini ingin ada syukuran. Ingin mengundang teman-teman, khususnya reseller, ya diutamakan yang dekat-dekat dengan kantor ya, yang di Bekasi. Syukur-syukur yang jauh bisa ada waktu, ada kesempatan. Intinya kami di sini terbuka lebar. Setiap hari Sabtu kantor kami digunakan khusus untuk teman-teman MQ Shop, MQ dan MQ Shop. Siapa saja teman-teman yang di Bekasi, yang dekat, untuk konsultasi, silahkan datang ke kantor setiap hari Sabtu. Itu full, hanya untuk MQ Shop dan MQ. Nah, kemudian di sini ada staf khusus CS MQ Shop yang dapat membantu Bapak dan Ibu tentang berbagai kesulitan. Kemudian kami juga sudah membuat grup MQ Shop. Mungkin belum semua ya, karena yang digabung itu yang sudah terdaftar sebagai seller di database. Jadi kalau yang belum terdaftar, jadi belum bisa masuk kan. Jadi silahkan daftar dulu sebagai seller, nanti setelah itu akan kami tambahkan di dalam grup. Demikian Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Iskandar. Demikian ya, Bu Triwuryanti. Ya, silakan nanti bisa merapat untuk mendapatkan penjelasan lebih detail secara kopdar ya di kantor pusat MQ Shop ya di Bekasi. Lagi pertanyaan dari Pak Hardi Bono. Mohon dijelaskan dengan contoh tahap demi tahap bagaimana caranya kalau kita mau membeli sesuatu. Ya. Oke.
Silakan Pak Iskandar. Ya, oke. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, membeli sesuatu produk itu seperti kita sama dengan marketplace yang lain, seperti yang sudah kita kenal semua. Kita bisa membeli ketika kita sudah menjadi member. Sebagai contoh, kita belum menjadi member salah satu marketplace, kita mau beli tidak bisa, harus didaftarkan dulu nama kita. Nah, di sini pun sama, daftarkan dulu nama Bapak Ibu sebagai pembeli di situ, daftar sebagai pembeli, alamat yang jelas, nomor WA yang valid, kemudian apalagi ya identitas yang valid semuanya. Setelah didaftar, baru Ibu membeli produk. Silahkan pilih. Ada kategori, misalkan, saya mau beli sepatu. Nah, cari aja di kategori sepatu. Saya mau beli obat-obat minuman kesehatan. Dipilih kategori obat-obat kesehatan. Atau beli tas, pilih dengan tas atau toko. Karena situ sudah banyak sekali produk-produk yang kita tampilkan. Atau bahan bangunan, itu juga ada. Nah, setelah ketemu produknya, tinggal Ibu klik. Bapak klik. Begitu diklik nanti muncul informasi tentang produk tersebut. Saya ragu nih. Barang ini sedia apa tidak nih di sellernya. Ada metode chat. Silakan chat di situ. Menanyakan keberadaan produk yang dipesan. Kemudian kira-kira berapa hari untuk pengiriman. Begitu. Atau bagaimana ketika ada komplain. Nah, tanyakan saja. Seller akan memberikan jawaban tentunya. Karena sudah terjadi komunikasi dua arah antara seller dengan pembeli. Itu yang pertama. Ketika sudah cocok produk, langsung dilakukan pada pembayaran. Nah, pembayaran ini di situ ada pilihan pembayaran, tapi untuk sementara payment gateway kita menggunakan Bank BSI. Jadi Bapak Ibu begitu melakukan pembayaran akan masuk ke rekening MP Shop yang ada di Bank BSI. Kenapa milih Bank BSI? Sebetulnya kita menjaga tentang kata syariahnya, walaupun belum tentu syariah. Jadi Bank BSI ini namanya sudah syariah. Yang penting namanya dulu, kata Pak Ustadz demikian. Namanya dulu kita ambil Bank Syariah, jadi kita tidak menggunakan bank konvensional. Gunakanlah Bank BSI. Itu langkah pertama untuk mendekatkan diri kita dalam rangka bisnis dengan syariah gitu ya. Nah, kemudian setelah melakukan pembayaran, Ibu ada konfirmasi itu ada pembayaran, otomatis itu data akan terkirim kepada pihak seller bahwa seller sudah mendapatkan order dan sudah melakukan pembayaran, sehingga seller ini akan bertanggung jawab bagaimana cara pengemasannya, pengirimannya, dan kapan dilakukan. Nah, ketika barang ini sudah sampai dipak, kemudian dikurir juga, pembeli sudah bisa memantau barang saya ini ada di mana pengirimannya. Itu bisa dilihat sebagai pembeli. Nah, ketika barang sampai, nah ini yang membedakan Bapak Ibu ya, yang membedakan MP Shop sebagai marketplace kita dengan marketplace yang lain. Kita tetap pada prinsipnya mengedepankan tentang hukum jual beli, di mana kedua pihak harus terjadi kepuasan. Itu langkah pertama. Jadi ketika barang datang, Bapak cek tentang masalah barangnya. Ketika barang itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak beli atau yang ditawarkan oleh seller, maka di situ sah jual belinya, sehingga pihak MP Shop akan melakukan pembayaran kepada seller. Nah, ketika barang ini tidak sesuai, Ibu komplain saja, maka pihak kami akan menahan dulu sampai terjadinya kesepakatan kedua pihak. Apakah retur atau diganti barang baru. Nah, setelah selesai baru kita selesaikan hubungan antara MP Shop dengan pihak seller. Demikian Pak Gus. Cara pembelian sampai pertanyaan ya. Baik, mungkin Pak Ardibono ya penjelasan jelas tentang bagaimana proses transaksi untuk pembelian. Jadi pada prinsipnya kalau Bapak Ibu membuka websitenya marketplace mki.shop, nanti di situ ada tulisan di pojok
kanan atas ya. Ya, di situ ada login, Ya. ada daftar. Silakan daftar dulu untuk menjadi pembeli ya. Agar kemudian memudahkan transaksi dalam proses pembelian tersebut ya. Karena ini nanti akan mengarahkan kemana nanti arahnya produk itu akan dikirim dan lainnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini sudah ditulis ya alamat dan lainnya. Kemudian dari Bu Pariasih, ini suara Zoom-nya kok tidak terdengar di HP saya. Mungkin bisa dicek Bu di mic yang bawah itu ya, Mas. Kalau ada tanda untuk minta diklik, nah silakan diklik nanti yang di tulisan atasnya. Dan dari Bu Atmi Mugiarsih, Mas Guswi, selain kita lihatkan produk, apakah kita bisa memberikan kode referral produk kita? Gimana nih Pak Iskandar? Silakan Pak Iskandar. Oke. Kode referral ya. Jadi artinya di sini mungkin seller ini referral untuk yang membawa sebagai seller atau pembeli ya. Karena ada referral ini bisa pembeli ke pembeli, bisa referral ke seller. Gimana nih yang dimaksud? Mungkin seller mungkin ya Pak. Seller ke seller Pak ya kali ya. Ya, sepertinya itu. Mungkin seller mungkin ya. Kita juga belum paham. Ya, jadi begini. Di kami di MP Shop sudah ada fasilitas tentang dropshipper istilahnya ya. Bahasanya dropshipper. Jadi ketika Bapak ternyata menyalurkan kembali, mengenalkan produk kepada orang lain, sementara Bapak sendiri merupakan sumber produknya itu dari teman Bapak yang lain kan, ternyata teman Bapak itu yang berminat untuk membeli barang dari Bapak, nah Bapak boleh menjadi dropshipper di sini. Bapak membeli barang dropshipper di mana pengirimannya kepada pembeli. Nah, referensinya, referralnya tadi, apakah di sini referral Bapak ini sebagai bagian dari seller utama atau gimana? Nah, ini saya belum paham nih maksudnya sini Pak. Ya, kalau mungkin, misalkan, kalau misalkan ada seller yang membawa lagi orang lain sebagai seller lagi, dia itu sebagai referral daripada seller yang pertama, itu memang kami siapkan, ada. Nah, ini ada reward tertentu untuk referral tadi, Pak. Jadi ada kondisi khusus bagaimana seseorang bisa menggait seller lain, kemudian ternyata produknya juga di sini bagus, kan? Nah, maka yang pertama membawa itu sebagai referensi daripada seller yang kedua ini tentu akan mendapatkan hak tertentu yang akan diatur oleh manajemen. Demikian, Pak. Oke, baik. Mungkin nanti lebih detail bisa komunikasi dengan CS gitu ya Pak Iskandar ya, agar nanti ya betul. Oke, baik. Baik, kita lanjut cek ke penangannya berikutnya. Ya, ini dari Bapak atau Ibu Andri ini ya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Yang membedakan MK Shop dengan platform jualan online yang lain itu apa ya? Dan maaf tadi kurang menyimak infonya, ada review produk sebelum bergabung ke MK Shop ini. Kalau jenis produknya makanan ini bagaimana? Nah, silakan Pak. Oke, alhamdulillah. Saya sempat punya tulisan kemarin ingin di-share tapi belum sempat sampai hari ini. Kalau saya sih memandangnya begini Pak ya, MK Shop itu apa sih bedanya dengan marketplace yang lain? Saya kira sama aja. Marketplace yang menjual produk juga sama produknya. Artinya sama menjual produk. Kemudian konsepnya juga menggunakan jasa kurir sama. Kemudian pembayaran juga sama menggunakan jasa perbankan. Cuma hampir sama. Bedanya cuma di kita mengedepankan hukum jual belinya agar sah, sama-sama puas, itu yang pertama. Yang kedua, memang kita mengutamakan dengan teman-teman sudah musyawarah bahwa memang kita dari anggota untuk anggota, dalam artian memang ini yang pertama ini memfasilitasi MK ya, memfasilitasi teman-teman semua di sini
tapi tidak tertutup kemungkinan ke depannya adalah bahwa kita pun akan membuka peluang kepada orang lain untuk menjadi seller. Dan ini sudah saya mulai menawarkan beberapa rekanan kami untuk menjadi seller di MK Shop dengan tidak memandang dia anggota ataupun bukan, karena apa? Kebutuhan produknya yang kita pikirkan. Karena MK Shop sebagai marketplace harus hidup, harus berkembang, harus sukses, kan begitu ya, untuk memperbaiki keadaan kita semua. Nah, terus membedakannya apa? Kalau MK Shop, saya rasakan itu tumbuh dari dalam, bukan dari luar. Kenapa dari dalam? Begini Pak, Ibu, ini mungkin sedikit pemikiran saya. Kita ini kan entah apapun yang mendasari kita semua, entah apapun yang melatar belakang kita semua, kita ini sudah ada di sini. Kita sama-sama dalam kondisi yang sama. Kemudian di sini tercetus suatu gagasan. Mungkin Pak Ustadz dulu juga punya gagasan. Ingin sekali membangun MK Shop, ingin membangun marketplace. Cuma belum ketemu orang, barangkali. Tiba-tiba ketika nyemplungnya saya di sini, kok gagasan itu nyambung. Nah, jadi artinya tumbuhnya MK Shop ini tumbuh bukan dari luar, Bapak Ibu, dari dalam. Orang sama-sama satu ide, satu pikiran. Jadi harapan saya ya merupakan satu jalan dari Allah bahwa kita inilah mungkin salah satu cara untuk memperbaiki atau menyelesaikan hajat-hajat kita. Metodenya seperti ini gitu, barangkali seperti itu. Jadi saya sangat mengajak lagi teman-teman, sahabat semuanya menjadikan MK Shop sebagai salah satu media bisnis kita bersama-sama gitu kan, karena ini tumbuh dari dalam. Yang kedua, kita akan mengedepankan tentunya jelas karena kita ada di payung manut Quran, ya kita tetap Quran itu jadi bagian dari jalan bisnis kita, menghindari misalkan bisnis yang tidak benar gitu kan, menghindari barang-barang yang dilarang oleh agama. Intinya seperti itu. Kita berbisnis dengan cara yang baik dan benar, kalau bisa ya ngikutin cara Rasulullah kalau bisa. Kalau tidak ya mendekati sajalah dulu langkah awal. Mungkin itu yang membedakan antara market MK Shop yang terbentuk pada hari ini, yang dilaunchingkan hari ini oleh Pak Ustadz, kemudian dengan produk-produk yang lain. Kalau yang lain jelas berbeda. Mereka dasarnya bisnis. Saya ini melihat peluang bahwa ke depan, hari ini, ke depan, dan bahkan yang akan datang, bahwa semua orang sudah akan mengarah kepada gadget atau digitalisasi sudah akan terjadi dimanapun. Kan gitu. Jadi kita tidak bisa membendung. Tidak bisa membendung. Lalu dia berupaya bahwa saya punya kekuatan untuk membangun marketplace, maka dibangunlah marketplace. Dia sudah memperkirakan keuntungan sekian. Tujuannya apa? Profitable untuk mereka kan. Kalau kita kan enggak, dari bawah kita tumbuh. Nah, ini yang bagus ya. Ini yang tumbuh kita dari bawah dan kita didasari oleh keadaan yang sama dari bawah. Nah, dengan harapan kita akan menjadi MK Shop atau marketplace yang betul-betul kokoh dan kuat dan memang sesuai dengan aturan ajaran yang kita anut gitu. Yang lain boleh ikut tapi anutin kita gitu kan. Demikian Pak Ustadz. Siap. Ya, terima kasih Pak Iskandar. Jadi prinsip dasarnya adalah ini dari kita untuk kita gitu ya. Ya, seperti itu. Baik, lanjut ke penanya berikutnya. Nah, ini ada KM Tia, bagaimana cara daftar untuk berjualan di MK Shop ya. Nanti silakan buka mk.shop itu aja ya. Nanti di sana akan diarahkan untuk bisa menjadi pembeli atau penjual. Baik, ini ada penanya berikutnya. Apakah bisa memasukkan sistem COD? Oh ya, COD ya. COD itu berarti barang dibayar di tempat. Ya. Nah, pada prinsipnya itu terserah kepada seller masing-masing. Kenapa seller? Karena yang menentukan kurir udah seller. Ketika seller men-checklist pilihan COD, maka konsumen pun akan melihat adanya tawaran pembayaran dengan COD. Pertanyaannya adalah bagaimana seller siap menerima COD tadi. Kan demikian ya. Mungkin seperti itu Pak Ustadz. Ya, baik. Jadi nanti ada pilihannya di kolom penjual ya atau seller ya. Ya, betul. Nanti memilih kurir yang seperti apa nanti yang akan digunakan.
Penanya berikutnya Bu Nirmaya Audi Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya, kalau menawarkan produk-produk yang bukan produk sendiri, tapi produk dari suatu perusahaan lain, kami sebagai distributor atau member dari perusahaan tersebut. Ya. Oke. Di sini memang ada beberapa istilah ya. Terakhir kemarin kita sudah sepakat bahwa kita istilahnya ada seller aja. Tidak ada istilah reseller, tapi istilah seller aja. Jadi menganggapnya adalah produk dari manapun yang Bapak punya, Ibu punya, itu adalah Bapak sebagai seller penjual. Soal Bapak hubungan dengan industri, dengan mana, itu kan urusan internal antara seller dengan industri kan. Jadi selama Bapak bertanggung jawab bahwa itu produk itu bisa dijual, ya lakukan saja. Gitu kan. Nah, tetapi beda lagi dengan pola seperti ini. Saya punya produk ABC. Kemudian seller B ada produk DEF misalnya. Ada pembeli. Pembeli itu teman saya yang punya produknya ABCD. Pembeli ini pengennya produk yang lain yang tidak dari saya. Saya punya hubungan dengan teman tadi, dengan antara seller yang punya produk. Tinggal saya hubungan dengan seller tadi. Pak, saya punya teman mau membeli produk Bapak nih. Lakukan saja. Bapak di sini statusnya sebagai dropshipper. Bapak membeli produk kepada seller teman Bapak B, tapi pengirimannya dikirim kepada alamat pembeli. Nah, statusnya Bapak sebagai dropshipper di sini. Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Yetri ya. Apa bisa daftar sebagai reseller atau penjual sekaligus pembeli atau khusus reseller aja? Oke. Bapak dan Ibu yang terhormat, ini membedakan antara salah satu yang membedakan antara MC Shop dengan market yang lain. Pernah nggak dengar kasus istilah tuyul, istilah apalagi lah, pokoknya istilah yang aneh-aneh lah di dalam marketplace. Nah, itu yang terjadi di lapangan yang sebenarnya itu kadang-kadang seller A itu pengen ratingnya naik. Produk saya pengen seperti terkenal gitu. Lalu dia menjadi pembeli. Dia menjadi mengajak teman-temannya untuk sebagai seakan-akan pembeli. Langsung membuat centang-centangan agar ratingnya naik. Padahal itu bohong semua. Tadi siang saya diskusi dengan teman kita, dengan Pak Jul. Pak Jul, ini gimana nih? Ada WA seperti ini. Jadi ada satu lembaga marketplace menawarkan kepada publik untuk menjadi istilahnya kalau disebut yang bahasa ini nggak layak ya, mungkin disebut sebagai virtual atau virtual untuk memberikan efek rating pada salah satu produk reseller tertentu. Dan mereka dibayar, Pak. Dibayar sekian gitu. Nah, saya bertanya, mungkin boleh nggak nih? Oh, jangan. Itu salah gitu kan. Jadi artinya di sini kami sudah membuat satu pola. Bapak sebagai seller, Bapak sebagai pembeli tidak akan pernah bisa membeli produk sendiri. Itu langkah pertama. Pembeli tidak bisa membeli produk sendiri, di mana di lain bisa untuk meningkatkan rating, Pak, sebetulnya. Nah, di kita sudah nggak bisa. Apa pengenalnya? Nah, ini kami lagi susun, sementara ada IP, ada macam-macam lagi dikelola, sehingga kalau Bapak sebagai pembeli untuk beli barang sendiri akan muncul pesan, Anda tidak bisa dilakukan. Begitu kurang lebihnya. Ya, baik. Jadi untuk daftarnya sebagai pembeli dan penjual di MK Shop bisa, tapi pola yang pembeli membeli produknya sendiri ini yang kita atur untuk tidak bisa. Gitu ya, Pak ya? Okay. Baik. Betul. Baik, bisa dipahami insyaallah. Baik, lanjut ke penanya berikutnya ini ya, dari Pamekasan Madura hadir. Semoga nantinya bisa dibentuk per wilayah sehingga lebih mudah dan lancar silaturahimnya ya, insyaallah. Ya, nanti ada grup MK berarti ikut reseller dulu ya. Untuk grup MK Shop berarti ikut reseller dulu ya. Jadi tidak harus ya, jadi bisa pembeli bisa penjual ya. Izin bertanya dari Bu Deti, Pak Ustadz, bidang jasa apakah bisa ke MK Shop? Misal jasa WO, selain WO, novel apakah juga bisa Pak Ustadz?
Silakan Mas Iskandar. Oke. Artinya barang yang kita jual bisa barang, bisa jasa. Jasa apa saja selama itu sesuai dengan hukum agama. Itu aja. Baik. Kunci dari Pak Ustadz, yang penting halal, tidak haram. Ya. Itu aja Pak ya. Ya. Dari Bu Nurul Komariah, maaf Pak, kalau untuk wilayah Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, apakah bisa gabung untuk jualan di MG Shop? Bisa ya Pak ya, selama Ya bisa, seluruh tanah air Pak. Bahkan tanah ini kan air, mendunia oke. Pak. Jadi target kita sedunia bisa mengakses Sedunia. produk Oke. MG Shop ini. Baik. Oke, lanjut. Ini tadi penjelasan dari Bu Atmi. Oke, saya teruskan saja. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup Pak Iskandar untuk pertanyaannya. Ini ada yang ingin bertanya langsung, Pak M. Abdurrahim. Oke. Silakan Pak Abdurrahim yang mengangkat tangannya resen. Ada yang mau ditanyakan langsung? Silakan. Ya, Assalamualaikum. Untuk produk souvenir kayak piano ataupun gitar itu bisa dimasukkan Pak. Saya juga belum begitu paham kuit di MK Shop ini Pak. Terima kasih. Ya, souvenir ya Pak ya berarti ya. Ya betul Pak. Ya. Pak, pertanyaannya apa ya? Putus suaranya ya. Apakah produk souvenir itu bisa juga dijual di MK Shop? Oh, boleh aja Pak. Silahkan aja. Ya. Terima kasih. Silahkan aja. Ya. Oke. Jadi prinsipnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Iskandar tadi, Bapak Ibu sekalian, prinsipnya adalah semua produk atau jasa yang halal ya dan sesuai dengan nilai syariah itu dipersilahkan untuk nanti ditampilkan di MK Shop ini. Begitu ya Pak Iskandar ya. Jadi betul, Pak. Setiap produk yang nanti didaftarkan tentu kita akan konsultasikan dengan Ustadz Udin ya. Apakah ini sesuai dengan ini punya kelayakan untuk ditampilkan atau bagaimana, itu nanti tetap menjadi acuan kita agar kemudian benar-benar MK Shop ini menjadi sarana kita untuk menjalankan bisnis yang halal dan sesuai dengan syariat. Ya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Baik Pak Iskandar, untuk pertanyaan saya kira cukup ya. Insya Allah bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami tentang MK Shop, silahkan bisa buka webnya, ada di mk.shop atau mkshop.com ya. Di sana ada cara-cara, silahkan dipelajari, diamati bagaimana cara bergabungnya. Kemudian jika belum jelas, bisa juga nanti langsung silaturahim ya ke pusatnya MK Shop yang ada di Bekasi ya. Tadi alamat juga sudah di-share oleh Pak Iskandar di Bekasi Timur, ya tepatnya di Berlian ya, Perumahan Berlian 1 Mutiara Residen ya. Telepon CS-nya 883-55410 ini alamat kantornya ya. Silakan nanti bisa silaturahmi di sana ataupun menghubungi CS ya. Di situ nanti akan kita jelaskan, kita detailkan terkait dengan produk yang sudah yang akan dijual ya. Dan kalau kita buka sudah ada beberapa produk yang terlihat ya terpampang ya. Itu bisa menjadi awal untuk nanti membesarkan MK Shop ini sebagai pasar kita bersama, marketplace kita untuk nanti menambah ya sumber-sumber atau sarana-sarana kita untuk menghasilkan income bagi diri kita semuanya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan yang statement sebelum kita tutup, Pak Iskandar, silakan. Bagus, ada satu lagi nih, lupa saya. Ya, tadi silakan. ada pertanyaan terkait tentang review produk ya. Ada pertanyaan saya belum jawab. Review itu memang kami berharap teman-teman yang memiliki produk dan ingin direview oleh kami, mohon dikirimkan sampelnya. Terkait masalah makanan, nah ini jadi bingung juga jawabnya. Ya kan? Cuma yang dimaksud review ini barangkali produk seperti apa ya? Ya mungkin makanan ringan yang kering, yang lama mungkin gitu ya. Atau produk-produk minuman atau apa. Nah, mungkin seperti itu. Nah, nanti kami akan berikan review. Nah, nanti reviewnya seperti apa? Nanti kami akan meminta bantuan beberapa mungkin yang ahlinya di bidangnya
gimana caranya ngecek untuk review, nanti penilaiannya akan muncul di MP Shop sebagai bagian daripada pola marketing kita gitu Pak ya. Itu Pak Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Pak Iskandar. Jadi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pada malam hari ini kita bersama-sama menyaksikan salah satu ikhtiar yang dimunculkan dari Manut Quran, ya, dari Manut Quran terkait dengan memberikan layanan fasilitas kepada semua anggota komunitas Manut Quran untuk bisa memanfaatkan ya MKShop ini sebagai sarana untuk mengembangkan bisnisnya, berikhtiar untuk menyebut rezeki-rezeki yang Allah sudah terbarkan di muka bumi ini. Jadi insya Allah ya, jika selama ini mungkin ya kita sudah memanfaatkan marketplace yang lainnya, ya bisa jadi dari sana nanti kita perbanyak lagi. Ya. Syukur-syukur malah bisa maksimalkan MKShop ini sebagai layanan dari bisnis kita. Jadi monggo silakan dimanfaatkan MKShop ini dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang belum dipahami, silakan nanti bisa bertanya. Dan insya Allah ini akan kita kembangkan terus-menerus sehingga menjadikan MKShop ini menjadi marketplace Muslim yang terbesar, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi juga nanti insya Allah sedunia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Demikian Pak Iskandar ya. Matur nuwun, terima kasih untuk penjelasannya pada malam hari ini. Selamat atas diloncengkannya MKShop ini. Semoga nanti memberikan manfaat, memberikan keberkahan. Sebagaimana yang menjadi slogan ya, MKShop ini adalah solusi belajar murah dan berkah. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah dengan MKShop ini nanti kita bisa memacu ya ikhtiar kita, rezeki kita agar juga lebih mudah dan berkah untuk hadir di dalam diri kita atau keluarga kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian acara soft launching MKShop. Semoga bisa dipahami. Insya Allah ke depan nanti kita akan sampaikan info-info tentang produk kita ini, tentang MKShop ini, dan program-program yang lainnya yang nanti bisa dimanfaatkan oleh anggota komunitas Manut Quran. Baik, karena waktu sudah sesuai dengan batas, mari kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Iskandar dan Mas Galih ya yang sudah menjelaskan MKShop ini, dan juga pada Ustadz Udin atas inisiatif, atas saran, dukungannya untuk hadirkan MKShop ini di komunitas Manut Quran. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Tetap stay tune di kegiatan Manut Quran ya. Insyaallah ini malam Rabu malam Kamis ya, besok Kamis malam Jumat kita akan hadirkan sesuatu yang menarik lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan Manut Quran. Jadi saya cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya saya tutup ya, Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.